Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. And good morning. How are you today? I hope you will be fine. Okay? Last meeting we talked about if clause conditional sentence, the types of if clause conditional sentence. And now we are going to talk about if clause conditional sentence, function of conditional sentence. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang if clause conditional sentence, tetapi kita hanya membahas tipe-tipenya saja, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari conditional sentence. Okay, let's start. The goals of the learning. Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menerapkan fungsi struktur kalimat if clause conditional sentence secara lisan dan tulis sesuai konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun kalimat sederhana tentang if clause conditional sentence dengan memperhatikan fungsi dan struktur kalimat yang benar. Okay, let's start. There are 5 functions of conditional sentence, yaitu reminder, suggestion, imperative, general truth, dan yang terakhir dream. Reminder itu pengingat, suggestion itu saran, imperative itu perintah, general truth adalah kebenaran umum, dan dream adalah mimpi. And today we are going to talk about functions of conditional sentence one by one. So let's start with reminder. Reminder, fungsinya sebagai pengingat. Untuk rumusnya, if clause menggunakan if plus simple present, main clause-nya menggunakan have to or has to or must plus simple present. Ya, itu untuk rumusnya. Now, look at the examples. Yang pertama, if you want to pass the exam, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar lebih giat. If clause-nya adalah if you want to pass the exam, if plus simple present, main clause-nya you have to study hard. Kalian bisa lihat di situ di main clause-nya ada kata have to, karena itu adalah rumusnya. Jadi dalam satu kalimat itu kita hanya boleh menggunakan have to atau has to atau must. Kita tidak boleh menggunakan ketiganya. Oke? Contoh yang kedua adalah if you don't want to be late, you must go earlier. Jika kamu tidak ingin terlambat, kamu harus pergi lebih awal. If clause-nya adalah if you don't want to be late, main clause-nya adalah you must go earlier. Seperti yang kita lihat, if clause-nya adalah if plus simple present, if plus you don't want to be late, main clause-nya you must go earlier. Oke, sampai sini paham? Now, the second is suggestion. Suggestion ini fungsinya untuk saran. Berbeda dengan yang pertama, perbedaannya adalah reminder untuk mengingatkan, suggestion untuk menyarankan. Kalau reminder pakai have to, sedangkan suggestion dia pakai should. Kalau reminder dia have to itu artinya harus. Sementara kalau suggestion menggunakan should, artinya sebaiknya, saran. Oke, kita langsung saja ke rumusnya. Untuk if clause menggunakan if plus simple present, dan main clause-nya adalah should, ought to, had better, plus simple present. Itu untuk rumusnya. Sekarang mari kita lihat contoh. Contoh yang pertama adalah if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu sebaiknya berhenti dan beristirahat.
If clause-nya adalah if plus simple present, if you don't want to get sick. Main clause-nya you should take a break and get some rest. Di situ di main clause-nya ada kata you should. Itu adalah rumusnya dari suggestion. Kamu sebaiknya beristirahat dan berhenti. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. If you don't want to get lost, you ought to be with me. Jika kamu tidak ingin tersesat, kamu sebaiknya bersama saya. Ought to dan should ini sama artinya sebaiknya. Hanya tergantung kita dalam pemilihan kata mana yang akan kita gunakan. Oke, kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, imperatif. Imperatif fungsinya untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Rumusnya adalah if clause menggunakan if plus simple present, main clause menggunakan verb 1 plus object. Verb 1 adalah kata kerja pertama plus object. Sekarang kita lihat bersama-sama contohnya. Yang pertama, if you don't want to be late, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, segeralah bersiap-siap. If clause-nya adalah if plus simple present, if you don't want to be late. Main clause-nya verb 1 plus object, get ready soon. Saya akan garis bawahi. Get ready adalah bentuk dari verb 1. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. If you don't want to be wet, get the umbrella. Jika kamu tidak ingin basah, bawalah payung. Jadi di sini ada kata get lagi. Karena get adalah kata kerja yang pertama. Oke, kita lanjut ke yang keempat, general truth. General truth ini sama dengan yang saya jelaskan minggu lalu, yaitu fungsinya sebagai kebenaran umum atau kebiasaan, tapi itu hanya berlaku pada tipenya. Sedangkan pada fungsinya yang kita bahas hari ini, general truth di sini fungsinya hanya untuk kebenaran umum, tidak digunakan untuk menggambarkan kebiasaan. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat rumusnya. Untuk if clause itu menggunakan if plus simple present, main clause menggunakan simple present atau simple future. Oke, mari kita bahas contohnya satu-satu. Yang pertama, if you are 17 years old, you are allowed to have an ID card. Jika kamu berusia 17 tahun, kamu dapat memiliki kartu identitas. Itu adalah kebenaran umum atau sesuatu yang real, yang sudah pasti. Ketika seseorang sudah berusia 17 tahun, mereka sudah bisa mendapatkan ID card atau KTP. If clause-nya adalah if plus simple present, if you are 17 years old. Main clause-nya adalah you are allowed to have an ID card. Bisa dilihat kalimat main clause-nya adalah simple present karena menggunakan you are. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. If you don't water the flowers, they die or they will die. Jika kamu tidak menyiram bunga-bunga, mereka akan mati. Mereka di sini adalah bunga-bunga tersebut, atau mereka akan mati. Di sini bisa kita lihat untuk main clause-nya menggunakan simple present atau simple future. Oke. Saya rasa cukup untuk yang keempat. Sekarang kita lanjut ke nomor 5 atau yang terakhir adalah dream.
Dream untuk fungsinya adalah sebagai mimpi. Untuk rumusnya adalah if clause menggunakan if plus simple present, main clause menggunakan simple future. Oke, langsung saja kita bahas contohnya. Yang pertama, if I have a lot of money, I will build a big house. Jika saya memiliki banyak uang, saya akan membangun sebuah rumah yang besar. Ini adalah sebuah mimpi atau cita-citanya. Makanya dia menggunakan simple future. Di sini ada I will yang menggambarkan bahwa kalimat tersebut adalah simple future. Untuk if clause-nya, if plus simple present. If I have a lot of money, I will build a big house. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. If you come to Bali, I will meet you there. Jika kamu datang ke Bali, saya akan bertemu kamu di sana. Contoh yang kedua juga menggunakan simple future karena sudah begitu formulanya, jadi harus menggunakan simple future. If clause-nya adalah if you come to Bali, main clause-nya I will meet you there. Oke, student, jangan lupa untuk di akhir if clause-nya jangan lupa untuk menaruh tanda koma, dan di akhir kalimat main clause untuk meletakkan tanda titik. And that's all for today. I hope you can understand it well and you can study from this video, and see you soon. Bye, student.